Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik mahasiswa semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana sistem perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara menyeluruh tentang lembaga keuangan syariah, dan kali ini kita membahas tentang bagaimana sistem perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Klasifikasi bentuk lembaga keuangan. Definisi lembaga keuangan, ada yang tahu adik? Apa itu definisi lembaga keuangan? Ya, adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Tentunya adik kalau punya berhubungan langsung dengan perbankan pasti pernah melakukannya, pasti ya. Yang kedua adalah lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok ya. Pertama adalah bank, yang kedua adalah LKBB atau lembaga keuangan bukan bank. Bank itu sendiri dasar hukumnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, ini Undang-Undang Perbankan Syariah. Definisi bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Barangkali adik-adik bisa tahu ya, apa itu definisi bank? Mungkin sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Apa itu definisi bank? Badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Definisi bank juga pengumpul dana dari surplus spending unit dan penyalur kredit kepada defisit spending unit. Berikutnya, asas, fungsi, dan tujuan dari perbankan itu sendiri. Apa asas perbankan itu? Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 1998 Pasal 2 menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip prudential banking atau kehati-hatian bank. Fungsi perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 3 menyatakan bahwa perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 4 menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Perbankan juga memiliki usaha pokok. Ayo adik, mungkin ada yang tahu ya, apa itu usaha pokok bank itu sendiri? Berdasarkan Denomination Divisibility yang menyatakan bahwa bank menghimpun dana dari SSU, surplus spending unit, yang masing-masing nilai relatif kecil tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian bank dapat memenuhi permintaan DSU atau deficit spending unit yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Berikutnya adalah penggolongan bank ya. Berdasarkan jenisnya, bank itu ada terbagi kepada dua. Ada namanya bank umum, ada bank perkreditan rakyat BPR. Atau kalau syariah
BPRS, ya. Berdasarkan kepemilikannya, bank milik pemerintah, bank milik pemerintah daerah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank asing, atau campuran. Sedangkan berdasarkan kegiatan usaha, yaitu bank devisa, bank bukan devisa. Dan berdasarkan pembayaran jasa, bank berdasarkan pembayaran bunga, bank berdasarkan pembayaran bagi hasil keuntungan. Nah, ini merupakan dari sisi dasar hukum bank itu sendiri. Sedangkan adik-adik, bagaimana sistem perbankan berdasarkan nomor undang-undang tahun 1998. Nah, di bagian ini dijelaskan, ya, ada bank umum, ya, ada perbankan, bank umum diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dan termasuk Bank Indonesia juga melakukan pengawasan baik secara prudensial makro ataupun prudensial mikro, dengan tujuannya adalah sistem moneter atau mengatasi problem sistem moneter melalui outputnya adalah inflasi. Berikutnya adalah apa yang menjadi tugas Bank Indonesia. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tentunya adik-adik semuanya pasti tahu apa itu Bank Indonesia, dan pasti ada di setiap saku adik-adik semuanya tertulis Bank Indonesia, uang kertas ataupun uang logam. Tetapi kali ini kita akan menjelaskannya lebih lanjut apa itu tugas Bank Indonesia. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, ya. Nah, itu tugas Bank Indonesia. Dan tugas lainnya adalah mengatur sistem keuangan melalui kebijakan moneter yang outputnya adalah inflasi. Berikutnya kita akan menjelaskan apa lembaga keuangan bukan bank. Adik-adik pasti tahu kan apa itu lembaga keuangan bukan bank? Adik-adik tahu ada namanya pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah, ya. Ada asuransi, ada pasar modal. Ayo apalagi lembaga keuangan non bank, pembiayaan mikro, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari lembaga keuangan bukan bank. Apa definisi dari lembaga keuangan bukan bank? Adik-adik semua ada yang tahu? Nanti boleh di komentari di kolom komentar, ya. Badan yaitu badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah. Ya, sedangkan definisi lainnya adalah lembaga keuangan bukan bank merupakan badan hukum yang didirikan oleh WNI serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing dan dapat juga sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Sedangkan jenis usaha lembaga keuangan bukan bank. Apa jenis usaha lembaga keuangan bukan bank? Harus bisa dibedakan loh adik semuanya. Apa itu sistem perbankan, bagaimana operasional perbankan, dan bagaimana operasional jenis usaha lembaga keuangan bukan bank. Apa itu jenis usaha lembaga keuangan bukan bank? Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas atau surat berharga. Kalau ini terkait dengan pasar modal, ada namanya pasar modal syariah, ada reksadana syariah, itu juga termasuk lembaga keuangan non bank. Yang kedua adalah memberikan kredit jangka menengah kepada perusahaan atau
swasta. Investasi keuangan, melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan dengan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Berikutnya adalah menerbitkan sertifikat deposito, anjak piutang, sewa guna usaha atau disebut dengan leasing. Berikutnya adalah kartu kredit, pembiayaan konsumen, perantara dalam penerbitan dan perdagangan surat berharga sebagai underwriter atau pinjaman efek, stockbroker atau pialang, agen penjual surat berharga. Kita berbicara terkait dengan jasa perbankan. Yang pertama ada bank umum. Apa itu bank umum? Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berupa apa? Berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang sama dengan itu. Berikutnya adalah memberikan pinjaman berupa kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Apa saja instrumen yang dilakukan? Yang pertama, adanya surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank. Adanya surat pengakuan hutang, surat jaminan pemerintah, SBI, obligasi, instrumen surat berharga lainnya. Ini merupakan jasa perbankan. Baik, adik mahasiswa, kita lanjutkan. Ya, bank umum itu juga dapat memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, unjuk, cek atau sarana lain. Berikutnya, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Berikutnya, menyediakan safe deposit box. Berikutnya, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak custodianship. Ya, apalagi yang menjadi jasa perbankan dari bank umum itu, ya, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank. Berikutnya, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dilanjutkan, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.